Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Berliana, Fajri Aulia, Ferry Andri, Fitra Rahman, Hudi, Mutiara, dan Ricky Febian akan membahas tentang jasa bank, clearing, dan RTGS. Jasa bank merupakan lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Layanan dan produk-produk perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana. Clearing salah satu atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Definisi lain dari clearing adalah suatu pertukaran wakat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Manfaat clearing. 1. Layanan transfer dana yang cepat. 2. Efisiensi dalam sistem pembayaran nasional. 3. Memberikan akomodasi kebutuhan nasabah untuk melakukan transaksi yang bernilai lebih besar baik sebagai individu maupun perusahaan. Pertemuan clearing ada 2 tahap. 1. Clearing penyerahan. 2. Clearing retur. Sistem clearing. Sistem clearing terdiri dari 3, yaitu sistem manual, sistem semi-otomasi, dan sistem otomasi. Sistem manual. Sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. 2. Sistem semi-otomasi. Sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Ketiga, sistem otomasi. Sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Bank peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Bank peserta clearing adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti clearing. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Mekanisme clearing manual terbagi 2, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Clearing penyerahan. Dalam mekanisme clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Warkat yang diberikan oleh setiap peserta adalah warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Sedangkan clearing pengembalian, warkat clearing yang diterima dari peserta lain yaitu warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. Yang dimaksud dari warkat debit masuk di sini adalah warkat yang dikumpulkan peserta atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Mekanisme Real-Time Gross Settlement atau RTGS. Nasabah menyerahkan dananya kepada bank pengirim untuk ditransfer dan melakukan transaksi sejumlah dana ke nasabah penerima di bank penerima. Kemudian bank mengirim memproses transfer dana dari nasabah pada komputer RTGS. Selanjutnya ditransmisikan ke RTGS sentral komputer. Jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC memproses transfer dana. Informasi transaksi yang telah diselesaikan kemudian ditransmisikan secara otomatis. Bank meneruskan perintah transfer dana yang telah diterima dari RTCC. Pada tanggal 30 Juni atau setiap akhir bulan harus ditambahkan 1, karena harus tetap dihitung bunganya.
Maka setiap akhir bulan ditambahkan 1 jika menggunakan metode saldo terendah. Maka perhitungannya hanya pada akhir bulan dengan rumus 30 Juni 10 kali 30 kurang 5 tambah 1 dikali 8 juta dibagi 365. Hasilnya 56.986. Nominal yang digunakan adalah nominal saldo yang paling rendah direkapitulasikan dengan saldo atas, yaitu 8 juta. Sedangkan jika menggunakan saldo rata-rata dengan rumus 30 Juni 10% kali 30 kurang 5 tambah 1 dikali rata-rata saldo dibagi dengan 365. Rata-rata saldo adalah seberapa lama dana itu mengendap di bank. Hasil dari perhitungan tersebut adalah bunga sebelum pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Andri akan menjelaskan tentang RTGS, Real Time Gross Settlement. Sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time, di mana rekening peserta dapat debit kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Sistem RTGS ini pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS di bank sentral untuk proses settlement. Jika proses settlement berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima. Keberhasilan proses settlement tergantung dari kecukupan saldo si pengirim, karena dalam sistem BI RTGS peserta harus diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Dengan kata lain, peserta RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di bank cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke peserta RTGS lainnya. Penerapan sistem RTGS di Indonesia ini udah dimulai sejak tanggal 17 November tahun 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau disingkat BIRTGS. Untuk perhitungan bunga dan penyelesaian kala clearing, rumusnya untuk menghitung bunga di bank kredit atau deposit, maka yang berlaku untuk rumus umum itu adalah persen I dikali hari bunga dikali nominal dibagi 1 tahun. Biasanya yang dipakai dalam setahun itu 360 hari. Untuk rumus untuk menghitung bunga yang tadi itu untuk menghitung bunga pada loan atau kredit. Sedangkan untuk deposito rumusnya sama, persen I dikali hari bunga dikali nominal dibagi 1 tahun. Dalam perhitungan bunga ada 3 metode perhitungan. Yang pertama saldo harian, kedua saldo rata-rata, yang ketiga saldo terendah. Bank menghitung metode perhitungan bunga setiap bulannya. Proses yang harus dilakukan bank ada 2, yaitu akhir harian dan akhir bulan. Untuk akhir harian bank hanya merekapitulasi saldo aja, sedangkan akhir bulan dihitung bank ada 3, rekapitulasi saldo, perhitungan bunga, dan penetapan saldo awal. Untuk selanjutnya metode harian, langkah pertama akan dijelaskan oleh teman kita berikut. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu langkah kedua, perhitungan bunganya dengan menggunakan metode saldo harian. Berikut perhitungannya. Pada tanggal 7 Juni 10% dikali 7 kurang 5 dikali 10 juta per 365 sama dengan 5.480. Pada tanggal 10 Juni 10% dikali 10 kurang 7 kali 8 juta per 365 sama dengan 6.575. Pada tanggal 17 Juni 10% dikali 17 kurang 10 dikali 23 juta per 365 sama dengan 44.109. Pada tanggal 25 Juni 10% dikali 25 kurang 17 kali 18 juta per 365 sebesar 39.452. Pada tanggal 26 Juni 10% dikali 26 kurang 25 dikali 13 per 365
sama dengan 3.561. Pada tanggal 30 Juni 10% dikali 30 kurang 26 ditambah 1 dikali 33 juta per 365 sama dengan 45.205. Berikut tabel dari pernyataan di atas, yaitu keterangan Siti dan Karman. Yang pertama, cek A, Siti 10 dan Karman minus 10. Biliet giro B, Siti 12 dan Karman minus 12. Cek Nyonya C, Siti 3 dan Karman minus 3. Cek E, Siti 3, Karman minus 3. Nota kredit A, Siti minus 10, Karman 10. Nota kredit F, Siti minus 2, Karman 2. Cek G, Siti minus 5, Karman 5. Cek H, Siti minus 4, Karman 4. Biliet giro PTX, Siti minus 3, Karman 3. Nota kredit Y, Siti 8, Karman minus 8. Nota kredit Z, Siti 3, Karman minus 5. Jumlah dari keseluruhan yaitu Siti 15 dan Karman minus 15. Hasil sementara pada Bank Siti adalah 15. Artinya dia menang clearing, sementara Bank Karman negatif 15 sehingga ia kalah clearing. Tapi ini sebelum terjadi penolakan. Setelah adanya tolakan clearing, maka tabel saldo rekening koran Bank Siti dan Bank Karman menjadi berikut ini. Saldo Bank Siti setelah adanya tolakan clearing menjadi positif 10. Artinya Bank Siti menang clearing sehingga rekening koran pada Bank Indonesia bertambah dari 30 juta menjadi 40 juta. Sedangkan Bank Karman menjadi negatif 10. Artinya dia kalah clearing dan harus menutupinya dari rekening koran pada Bank Indonesia. Untuk menutupi kalah clearing yaitu dari 12 juta dikurang 10 juta hasilnya 2 juta. Karena dana di rekening pada Bank Indonesia tersisa 2 juta dan kurang 6 juta, jadi dia harus melakukan call money dengan meminjam dana dari Bank Siti yang memiliki kelebihan dana untuk menutupi kekurangan dana dia. Sehingga dana dari Bank Siti pun berkurang sebesar 6 juta menjadi 34 juta. Sedangkan dana RKBI Bank Karman bertambah menjadi 8 juta. Jurnal akuntansi clearing. Pada transaksi di bawah ini merupakan suatu transaksi yang sudah diselesaikan melalui clearing. Adapun peserta clearingnya, misalnya Bank X. Transaksi pertama, Bank Y di Jakarta. 20 Desember 2020, Ibu Cahaya dari nasabah Bank X di Jakarta telah menarik cek sebesar 30 juta rupiah, ditambah cek sebesar 25 juta rupiah untuk membayar kepada Pak Aris, yaitu nasabah giro Bank Y di Jakarta. Transaksi 2. Saat itu juga, 20 Desember 2020, Bank Y menerima biliet giro dari Ibu Adelia sebagai nasabah giro untuk keuntungan Pak Adi dari nasabah giro Bank X Jakarta sebesar 20 juta rupiah. Namun apabila seluruh transaksi diselesaikan melalui clearing Bank Indonesia Jakarta, maka diminta pencatatan jurnal pada masing-masing peserta clearing. Jawaban pencatatan jurnal transaksi di Bank Y. A. Transaksi 1. Mencatat clearing pertama, Dr. RAR clearing sebesar 55 juta rupiah. Mencatat clearing kedua, CR RAR clearing sebesar 55 juta rupiah. Dr. Giro BI sebesar 55 juta rupiah. CR Giro Aris sebesar 55 juta rupiah. B. Transaksi kedua, mencatat clearing pertama, Dr. Giro Adelia sebesar 20 juta, CR Giro BI sebesar 20 juta rupiah. Jawaban pencatatan jurnal transaksi di Bank X. A. Transaksi 1. Mencatat clearing kedua, Dr. Giro Cahaya sebesar 55 juta rupiah. CR Giro BI sebesar 55 juta rupiah. Yang B. Transaksi kedua, Dr. Giro Adi sebesar 20 juta rupiah. CR Giro BI sebesar 20 juta rupiah.
Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah dan kilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan selamat sore.